ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah kita bahas pada sesi pertama bahwasanya ucapan Imam Abu Uthman As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah bahwa ashabul hadis mengenali Rabb mereka dari Quran dan Sunnah, ini menunjukkan perbedaan cara pengenalan terhadap Allah antara ashabul hadis dengan ahlul ahwa. Artinya ashabul hadis tidak seperti Mu'tazilah, tidak seperti Jahmiyah, tidak seperti para mutakallimun ahlul kalam yang mengenali Rabb mereka dengan ra'yu, dengan pikirannya sendiri, dengan hawa nafsu, dengan akal dan seterusnya, hingga mereka mengingkari tingginya Allah di atas arasy-Nya. Mereka mengingkari bahwa Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Mereka mengingkari ayat wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, datang Rabbmu dan para malaikat-malaikat yang berbaris-baris. Mengingkari bahwa Allah memiliki rahmat dan mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah meridai dan Allah membenci. Allah murka, Allah marah dan Allah meridai sekehendaknya dan kepada siapa yang dikehendakinya. Mereka mengingkari hal-hal tersebut. Kata Syekh Rabi' selanjutnya, kaifa wasala haula'i ila dzalik, bagaimana mereka bisa sampai seperti itu? Al-jawab, sallatu uqulahum asy-syaitaniyah ala nususil qur'aniyah wan nabawiyyah wa tahakkamu fiha. Jawabnya, karena mereka menggunakan akal-akal mereka yang disifati dengan akal syaitaniyah. Mereka menggunakan pikiran-pikiran setan mereka
untuk menghukumi nas-nas Al-Quran, untuk menghukumi nas-nas nabawiyah. Tahakkamu fiha, mereka jadikan pikiran setan mereka sebagai alat ukur untuk mengukur kebenaran Quran dan Sunnah, atau untuk mengukur diterima atau ditolak atau ditakwilkan. Astagfirullah. Kalau seorang mukmin membaca Al-Quran untuk memahami dan mengikuti, seorang mukmin membaca hadis untuk memahami dan mengikuti, tetapi mereka membaca Quran dan Sunnah untuk memilih mana yang cocok dan mana yang tidak. Yang cocok mereka terima, yang tidak cocok mereka tolak. Kadang mereka tolak dengan mentah-mentah bahwa ini ayat tidak benar atau ini hadis tidak benar, atau mereka tolak dengan takwil, ini mungkin maknanya begini, ini mungkin maknanya begitu, atau mereka menolaknya dengan tahrif, menyelewengkan maknanya kepada makna-makna lain, dan seterusnya dan seterusnya. Hakamu ahwa'ahum wa uqulahumul qasirah al-ajizah an ma'rifati anfusihim. Mereka menggunakan hawa nafsu untuk menghukumi. Mereka menggunakan akal-akal mereka yang cetek, yang dangkal, yang ajizah an ma'rifati anfusihim, yang lemah, tidak mampu mengenali diri mereka sendiri. Fa'adda bihim ila an yusbitu lillahi ma lam yusbituhu li nafsih. Akhirnya mereka justru menetapkan apa yang Allah tidak tetapkan untuk dirinya. Mereka menetapkan untuk Allah apa yang Allah sendiri tidak menetapkan untuk dirinya. Sebaliknya, yunfu anhu ma athbatahu li nafsih. Sebaliknya justru mereka menafikan, menolak bagi Allah apa yang Allah sendiri menetapkan untuk dirinya. Seperti Allah mengenalkan dirinya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sesungguhnya Ar-Rahman maha tinggi di atas arasnya. Allah menetapkan dirinya di atas arasnya, mereka menolak. Nggak mungkin Allah menempati tempat, tidak mungkin Allah masuki ruang, nggak mungkin Allah di atas arasnya. Astagfirullah, astagfirullah. Wal insanu la ya'rif kaifa rakkaba Allahu khalqahu wa ma hiya ruhuhu. Manusia nggak tahu tentang dirinya, bagaimana Allah menciptakan dirinya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyusun tubuhnya, dan bagaimana Allah meniupkan ruhnya. Siapa yang bisa menjawab tentang ruh? Jangankan berbicara tentang Allah, berbicara tentang dirimu sendiri, tentang ruh yang ada pada jasadmu. Seorang A'rabi, Badui, menuntun untanya di perjalanan. Tiba-tiba untanya terjatuh, terduduk dan mati. Dia mengelilingi tubuh unta tadi. Tubuhmu masih utuh, kata si Arabi tadi. Badanmu masih tetap tidak berubah. Matamu, kakimu masih lengkap. Apa yang hilang darimu? Kata Arabi tadi. Bingung dia. Apa yang hilang darimu? Semuanya dari ujung sampai ujungnya unta tadi masih sempurna, masih lengkap. Ada matanya, ada mulutnya, ada telinganya, ada kakinya, ada buntutnya, semuanya lengkap. Perutnya juga lengkap. Tapi tadi dia bisa bergerak, sekarang nggak bisa bergerak. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Manusia tidak mampu untuk memikirkan tentang dirinya sendiri, dan tidak mampu untuk berbicara dan memikirkan tentang ruh. Rasul wa huwa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, padahal beliau Rasul. Ketika ditanya oleh orang-orang Yahudi atau orang-orang musyrikin yang disuruh oleh orang-orang Yahudi, tanyakan tentang ruh.
Nabi menyatakan nanti, tapi tidak turun wahyu. Yang biasanya kalau ada pertanyaan turun wahyu. Sampai mereka musyrikin sudah berkata, berarti engkau memang bukan nabi, tidak bisa menjawab. Sampai kemudian turun wahyunya dan menyatakan, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakan ruh urusan Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Maknanya tidak dijawab. Dan Nabi disuruh oleh Allah untuk menjawab mereka bahwa saya tidak tahu, itu urusan Allah SWT. Apalagi berbicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi berbicara tentang sifat Allah. Fa kaifa yatakallam 'anillahi rabbil alamin. Kalau tentang ruh yang ada pada jasadnya saja dia tidak tahu, tidak mengerti, apalagi berbicara tentang Allah Rabbul Alamin, bi'aqlihil ajiz, dengan akalnya yang lemah, al-qasir, yang dangkal, alladhi yu'jiz an idraki nafsih, yang tidak mampu untuk mengenali dirinya sendiri, wa idrak asghar syai'in haulahu, bahkan tidak mampu untuk memikirkan hal yang terkecil yang ada di sekitarnya. Apa makhluk ini? Tidak tahu. Kok bisa seperti ini, bisa berjalan, bisa mengeluarkan sarangnya, bisa membikin benang-benang yang disusun menjadi ini. Barakallahu fikum, gak mampu kita berpikir tentang itu. Fala jarama annahum waqa'u fi mithli hadzal dalal, maka tidak pelak lagi, mesti mereka akan terjerumus dalam kesesatan-kesesatan. Karena berpikir apa yang tidak mampu dia pikirkan. Akal yang lemah tadi, akal yang sekepal ini, akal yang dangkal, ingin memikirkan tentang Allah dan sifat-sifatnya. Kamu berpikir tentang dirimu saja dan ruh yang ada di jasadmu, kamu gak mampu, apalagi berpikir tentang Allah. Inilah jawaban mengapa mereka waqa'u fid dalal, kenapa mereka terjerumus dalam kesesatan-kesesatan, penyimpangan-penyimpangan. Wa qawluhu, dan kemudian kembali pada ucapan musannif rahimahullah, wa bi sifatihi allati nataqa biha wahyuhu wa tanziluh. Mereka ashabul hadis beriman, mengenali Allah dengan sifat-sifatnya yang diucapkan oleh Allah sendiri dalam wahyunya yang diturunkan kepada nabinya, allati nassa 'alaiha al-Qur'an, yaitu yang disebutkan secara nas, dalil-dalil dalam Quran. Semua yang Allah ceritakan tentang dirinya dari sifat-sifatnya, kita katakan amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Amanna bihi kullun min 'indi rabbina, kami beriman dengannya karena semuanya dari Rabb kami. Kalau Allah katakan dengan kalimat qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, kita pun mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. As-samad, tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, kita tetapkan sifat itu. Kalau Allah menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah yang Maha Rahman di atas arasnya Maha tinggi, maka kita katakan amanna bihi, kami beriman dengannya. Karena ini min 'indi rabbina, ini berita dari sisi Rabb kami. Au syahida lahu biha rasuluh, atau yang dipersaksikan oleh nabinya dan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa inna Rasul alaihi salatu wassalam athbata lillahi sifatin wa katsir min as-sifat allati waradat fi sunnah mawjudah fil Quran. Dan juga kita beriman dengan sifat-sifat Allah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yang diucapkan oleh beliau. Karena Rasulullah SAW juga menyifati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kebanyakan yang beliau ucapkan dari sifat-sifat Allah, semuanya atau sebagian besarnya ada dalam Quran. Kalaupun ada nas dari Rasulullah SAW tentang sifat-sifat
yang tidak ada dalam Quran. Kalaupun ada dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW tentang sifat Allah yang tidak ada dalam Quran, itu pun wajib kita imani. Jika bil asanid sahihah, jika dengan sanad-sanad yang sahih, fa innahu yajibul iman bihi, karena kita juga diperintahkan untuk mengimaninya. Nu'min bima warada fil Quran, sebagaimana kita beriman kepada apa yang di dalam Al-Quran, walaupun ada dalam hadis, enggak ada dalam Quran, kita imani. Seperti kita mengimani Al-Quran, kita mengimani juga As-Sunnah. Sebagaimana kita menerima sifat-sifat Allah yang ada dalam Quran, kita terima pula sifat-sifat Allah yang ada dalam hadis yang sahih. Karena apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, wa huwa sadiqul masduq, beliau orang yang jujur terpercaya, yang la yantiqu anil hawa, yang beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya. Innahu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan. Kalau saja salah sifat itu, kalau saja sifat itu tidak pantas bagi Allah, kalau saja sifat itu adalah sifat yang tidak layak bagi Allah, niscaya akan Allah tegur. Dan itu tidak mungkin, karena Rasulullah SAW ma'sum, terjaga dari kesalahan. Allah sudah mengatakan, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Kalau dia berani berdusta atas namaku, aku akan ambil dengan tangan kananku tali urat lehernya dan akan aku putus. Ini seakan-akan Allah katakan, aku akan bunuh dia kalau berdusta atas namaku. Maka Rasulullah SAW ketika berbicara merupakan wahyu dari Allah, sepengetahuan Allah, dengan keridhaan Allah, dengan persetujuan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan seperti mereka para pengingkar sunnah yang menyatakan kalau dari Quran kami terima, kalau dari hadis kita nggak terima. Astagfirullah. Apakah kalian tidak percaya kalau Rasulullah SAW jujur, sadiqul masduq? Apakah kalian tidak percaya kalau Rasulullah SAW la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Was sunnah wahyun, maka sunnah pun wahyu. Illa ma warada fi ba'dil ijtihadat, kecuali apa yang tersebut di dalam beberapa ijtihad beliau. Lakin fi hadhil abwab laysat illa wahyan, tetapi kalau dalam masalah sifat-sifat Allah tidak ada kecuali pasti wahyu. Mengapa? La majala lil ijtihad, enggak ada tempat untuk ijtihad. Bukan tempatnya untuk istihad, maka Nabi tidak mungkin beristihad. Kalau tempat peperangan sebaiknya di sini atau di sana, bisa jadi beliau beristihad. Sehingga datang sahabatnya Rasulullah, kenapa kita bertempat di sini, berkemah di sini? Apakah ini wahyu? Kata Nabi, bukan, ini istihadku. Maka kata sahabat tadi, kalau begitu boleh aku usul, sebaiknya kita di depan sana, agar sumur Badr di belakang kita, maka kita menguasai air, mereka tidak memiliki air. Dituruti oleh Rasulullah SAW. Ini memang majal al-istihad, tempat untuk istihad. Tetapi hal ghaib, apakah mungkin beristihad? Perkara sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, apakah mungkin beristihad? Maka kata Nabi, adapun dalam bab ini, laisat illa wahyan, maka tidak lain kecuali pasti wahyu. La dakhla lil istihad fiha, karena tidak bisa istihad ikut-ikutan di dalamnya. Fa ba'dul ahkami qad yajtahid fiha ar-rasul, adapun beberapa perkara kadang-kadang Rasulullah SAW beristihad alaihi salatu wassalam. Kalau disepakati oleh Allah, Allah biarkan.
Kalau ternyata Allah Subhanahu wa taala melihat ada yang lebih baik, Allah akan turunkan wahyunya. Jangan seperti itu. Ijtihad. Sebaiknya demikian. Ikhwani fillah azakumullah. Wa qad yajtahid ba'dul anbiya. Dan memang para nabi kadang-kadang beristihad. Sebagaimana beristihadnya Nabi Daud alaihi salam ketika menyelesaikan pertikaian dua orang, sahibul bustan wa sahibul ghanam, pemilik kebun dan pemilik kambing, yang kambingnya masuk ke kebunnya dan merusak. Nabi Daud beristihad. Ternyata Nabi Sulaiman memiliki istihad yang lebih baik, dan kemudian Allah mendukung Nabi Sulaiman dan menyatakan fafahamnaha Sulaiman, dan kami berikan Sulaiman pemahaman. Apakah Nabi Daud disalahkan? Tidak, karena beliau beristihad. Dan ini dalil bahwa kadang para anbiya beristihad pada perkara-perkara tertentu. Itu pun barakallahu fikum, kalau Allah Subhanahu wa taala mentakrir dan membiarkannya, artinya itu dengan izin Allah, dengan takrir dari Allah, dengan persetujuan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu ala ma waradatil akhbaru bihi wa naqalathu al-udul thiqat anhu. Ucapan musannif rahimahullahu ta'ala wa huwa Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah, sesuai dengan apa yang diriwayatkan dalam hadis-hadis yang dinukil oleh seorang yang adil dan seorang yang thiqat. Apa maknanya ini? Maknanya bahwa muallif tidak begitu saja menyatakan hadis, pokoknya sifat-sifat Allah dalam hadis terima. Tidak serta-merta menyatakan hadis begitu saja, tapi beliau menyatakan hadis yang diriwayatkan oleh udulus thiqat. Apa maknanya? Hadis yang sahih. Jangan sembarang hadis. Karena demikian banyak orang-orang yang memalsukan hadis, mentadlis, mentakrif, mentahrif. Rasulullah SAW. Maka hendaklah menerima hadis yang benar-benar terbukti kalau hadis itu adalah ucapan Rasulullah SAW. Ishtaratal muallif fi qabuli ma nassa alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam min sifati rabbina an yanquluhul udulus thiqat. Di sini muallif wa huwa al-Imam As-Sabuni rahimahullah mensyaratkan sifat-sifat yang diambil dari hadis harus hadis yang sahih, yang dinukil oleh orang-orang yang adil, tamud dhabti, yani thiqatun an thiqatin, dari orang yang thiqah, dari orang yang thiqah, dari orang yang thiqah, ila an yasila al-isnad al-khabar ila Rasulullah SAW, sampai rantai rawi yang thiqah tadi bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Fa idza ja'al isnadu, kata Syekh Rabi hafizahullah, bi riwayati adlin tam ad-dhabti muttasil as-sanad ghairu mu'allalin wala syad, wajib qabulu hadzal khabar. Maka kalau ada sanad hadis dengan riwayat seorang yang adil, jujur, terpercaya, penghafal kuat, dari yang semestinya, dari yang semisalnya, dari yang semisalnya, dari yang semisalnya, muttasilis sanad, bersambung sanadnya, tidak terputus, ghairu mu'allalin wala syad, tidak ada illat padanya dan tidak pula bertentangan dengan yang lebih sahih, maka wajib diterima hadis tersebut. Apa maknanya wajib diterima? Wajib diterima hadis tersebut kalau berupa khabar, berita, maka percayailah. Kalau berupa perintah, maka laksanakanlah. Kalau berupa berita, ucapkan amanna bihi kullun min indi rabbina. Kalau berupa berita. Kalau berupa perintah dan larangan, kita ucapkan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Itu namanya menerima hadis yang sahih.
li'annahu jaa'a min tariqin sahih laisa lahu inqita', karena datang dengan riwayat yang sahih dengan sanad yang bersambung, tidak terputus. Laisa fihi ghairu adlin, tidak ada padanya kecuali rawi-rawi yang adil, yang jujur, terpercaya, juga penghafal yang kuat. Wa laisa fihi illatun wala syudzud, tidak ada cacatnya, tidak ada pertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Maka intafat hadhil ilal, kalau tidak ada kekurangan-kekurangan, tidak ada cacat dalam hadis tersebut, berarti bukti kalau itu benar-benar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau benar-benar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wajib percaya, wajib terima, wajib kita menyatakan na'am, benar Allah dan benar Rasulnya. Fanaqbaluhu li'annahu haqqun, kita terima karena itu kebenaran. Wallah amarna bittibai hadzal rasul, karena Allah memerintahkan kita untuk mengikuti Rasul tersebut. Kita disuruh untuk mentaatinya, kita disuruh untuk mempercayainya, kita disuruh untuk beriman dengannya alaihi salatu wassalam. Idza hakama al-ahadits fi wujubil ittiba' wat tasdiq wal iman biha hakama hukm al-Qur'an, karena hukum hadis dalam mewajibkan untuk diikuti, untuk dipercayai dan diimani, itu adalah hukum Quran. Quran yang memerintahkan sekian kali, ati Allah wa atiur rasul, ati Allah wa atiur rasul, ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum fantahu. Apa yang dibolehi Nabi terimalah, dan apa yang dilarangnya tinggalkanlah. Berapa ayat yang memerintahkan kita kaum muslimin untuk mengikuti Rasulullah SAW dan untuk menerima dari beliau? Bukan satu ayat, bukan dua ayat, bukan tiga ayat, sekian banyak ayat. Walhamdulillah. Wa man qala ghairu hadza faqad dhalla wa taha. Maka siapa yang mengatakan selain ini, berarti dia sesat. Taha juga sesat. Siapa yang menyatakan selain ini sesat. Memang ada yang menyatakan selain ini? Ada. Di antaranya ahlul ahwa dari kalangan Mu'tazilah dan sejenisnya dari para ahlul kalam, ahlul ahwa, ahlul uqul, yang mereka berkata kalau nas-nas Quran dan sunnah bertentangan dengan akal, maka tidak bisa diterima. Kita perlakukan dengan dua cara. Imma kita takwilkan kepada makna lain yang diterima oleh akal, atau kita tafwid. Maknanya tafwid, maknanya wallahu a'lam, terserah Allah Ta'ala. Kita nggak bisa menerimanya, nggak bisa memahaminya. Apa maknanya? Wallahu a'lam, terserah Allah Ta'ala. Ikhwani fillah, azakumullah. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, namanya tajhil. Kalau yang menyelewengkan makna, takwil. Kalau tafwid mengatakan wallahu alam, maknanya terserah Allah. Ini namanya tajhil, pembodohan. Al-Quran diturunkan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Quran diturunkan bahasa Arab agar kalian paham. Tetapi mereka tidak mau memahami. Aduh, ini apa maknanya? Wallahu alam, serahkan saja pada Allah Ta'ala. Jadi maknanya tidak tahu. Tajhil, pembodohan. Lantas untuk apa diturunkan Al-Quran kalau nggak bisa dipahami? Ternyata usut punya usut, karena akal mereka berat untuk menerimanya. Mereka keluar kharaju wahum ulufun hadaral maut, keluar ribuan pasukan dalam keadaan takut kematian. Qul mutu tsumma ahya'ahum. Allah katakan matilah, maka matilah mereka semuanya, ribuan orang. Kemudian Allah hidupkan mereka. Mereka bingung, ribuan orang mati, tiba-tiba hidup kembali. Wallahu a'lam, maknanya terserah Allah, kita nggak tahu. Astagfirullah.
Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau engkau mukmin, kalau engkau beriman, berimanlah bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha bisa, Maha kuasa. Ashabul Kahfi tidur sampai 950 tahun. Bisa. 300 ya, 309 tahun. Bisa. Allah takdirkan demikian. Dan juga yang lain yang lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa untuk melakukannya. Watta'inuna fi akhbaril ahad bi annaha la tufidu illa dhann. Haulai ahlul ahwa. Demikian pula orang-orang yang mencerca hadis-hadis ahad. Mereka juga ahlul ahwa, termasuk Mu'tazilah yang mengatakan seperti itu. Hanya alasan mereka karena tidak masuk akal, mereka takwilkan. Mereka beralasan karena merasa tidak bisa diterima oleh akal mereka, mereka tafwid. Alasan lainnya untuk menolak yang tidak masuk akal mereka, mereka katakan ini hadisnya ahad. Apa makna ahad? Ahad itu tidak mutawatir. Kalau masih satu jalan atau dua jalan aziz atau tiga jalan masyhur dan seterusnya, itu masih belum mutawatir. Kata mereka, kalau belum mutawatir masih meragukan. Kalau masih meragukan, maka itu dhanni. Kalau dhanni tidak bisa jadi dalil. Kemudian mereka membawakan ayat yang menyatakan wa inna dhanna la tughni an syai'a, anil haqqi syai'a, la tughni anil haqqi syai'a. Yang namanya dhann, prasangka, enggak bisa menjadi hujjah terhadap kebenaran. Astagfirullah. Kalau rawi-rawinya thiqah, terpercaya, kalau rawi-rawinya adlun tamud dhabti, kuat hafalannya, jujur, maka wajib diterima walaupun satu orang. Rasulullah SAW mengutus Mu'adz ibni Jabal ke Yaman sendiri. Kalau saja penduduk Yaman itu mengikuti manhaj Mu'tazilah, gak ada yang masuk Islam. Masih satu dhanni, gak percaya saya, meragukan. Astagfirullah. Madhab apa ini? Maka kata beliau, kata Syekh Rabi, watta'inuna fi akhbaril ahad. Mereka-mereka yang mencerca berita-berita atau hadis-hadis ahad yang belum mutawatir, yang menganggap bahwasanya hadis ahad la tufidu illa dhann, yang katanya hadis ahad tidak membawa faedah kecuali keraguan. Haulai ahlul ahwa, mereka itu pengekor hawa nafsu. Haulai hakamu uqulahum hatta fil Quran, mereka menjadikan akalnya sebagai patokan, alat ukur, walaupun terhadap Quran. Astagfirullah. Baca Quran itu akalnya berpikir, ini benar apa enggak, ini benar apa enggak. Sudah jelas pasti benar. Oh, ini masuk akal, ini enggak masuk akal. Berarti dia membaca Al-Quran laisa kattabi' bal kal mufattish. Dia tidak seperti orang yang ngikut Quran, tetapi membaca untuk memeriksa dan ngoreksi. Ada ma'qul, ini masuk akal. Wa ma hadha ghairu ma'qul. Astagfirullah. Dulu dalam rekaman kaset, masih kaset pita, saya dapat dengan judul Afrah Mu'tazilah, bibit-bibit Mu'tazilah. Dialog antara Syekh Al-Albani dengan tamu-tamunya, anak-anak muda yang ternyata sudah termakan pikiran Mu'tazilah tadi. Kata Syekh Al-Albani, sebelum kita berdiskusi, kita harus sepakat dulu rujukannya. Kalau kita berbeda pendapat, kita rujuk kemana? Kata orang tadi, Allah menurunkan atau Allah
Allah menciptakan kita dengan akal sebelum ada Quran, sebelum ada sunnah. Maka kita merujuk kepada akal-akal kita sebelum Quran dan sunnah. Kata Syekh Al-Albani, tidak bisa. Setelah diutusnya Rasul, setelah turunnya Al-Quran, maka rujukan kita adalah Quran dan sunnah. Kalau bisa sepakat, kita bicara. Kalau nggak bisa, kita nggak bisa bicara. Bukankah akal itu lebih dulu dari Al-Quran? Kami tidak berbicara lebih dulu atau tidak lebih dulu, tetapi mana yang lebih tinggi? Apakah akal dihukumi oleh Quran dan Sunnah, atau Quran dan Sunnah dihukumi oleh akal? Itu terjadi diskusi perdebatan dalam kaset tadi, tidak selesai, berakhir dengan diusir oleh Syekh Al-Albani. Kalau begitu kami tidak bisa bicara dengan kalian, keluar. Rujukan kita berbeda. Ikhwan fillah, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah Mu'tazilah, ngotot akal itu menjadi ukuran untuk mengukur kebenaran Quran dan Sunnah. Nasallahu salam al-afiyah wal hidayah wa rahmah. Qala, kembali kepada kitab kita, berkata Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala, yani in kana min akhbaril ahad radduhu. Yani mereka membuat kaidah, kalau ternyata hadis-hadisnya walaupun sahih diriwayatkan oleh adlun tamud dhabti muttasil sanad ghairu mu'allalin wala syad, tetapi kalau masih satu jalan saja atau dua jalan atau tiga jalan belum mutawatir, maka harus ditolak karena tidak meyakinkan. Li'annahu yufidhu dhann, karena itu membawa sesuatu yang masih dhanni, belum pasti. Fi za'mihim, menurut pengakuan mereka, anggapan mereka. Wa in kana minal Qur'an, walaupun dari Quran. Kalau Quran jelas mutawatir, harus diterima dong. Menurut hujjah kalian atau menurut kaidah kalian, kalau mutawatir diterima. Ini mutawatir Al-Quran. Masih punya mereka jawaban lain. Iya memang, dia qat'iyyus thubut katanya, sabitnya secara qat'i karena mutawatir, berarti sudah pasti. Itu teriwayatkan secara pasti. Walakin dhanniyatud dilalah, tetapi maknanya masih dhanni. Istilah mereka qat'iyyus thubut wa dhanniyud dilalah. Sabitnya qat'i, tetapi dilalahnya masih dhanni. Maksudnya apa kalian berkata seperti itu? Maksudnya mungkin maknanya A, mungkin maknanya B, mungkin maknanya C, mungkin masih ada sekian kemungkinan, berarti masih dhanni. Astagfirullah. Mau kita kasih hujah apa lagi? Dikasih hadis ditolak, dikatakan ahad. Dikasih Quran ditolak, katanya maknanya masih dhanni, belum pasti. Na'udzubillah min dzalik. Qala wa in kana minal Qur'an fadilalatuhu dhanniyah aidan, katanya maknanya masih dhanni. Fa yata'awwaluna an-nass kama tu'amilu ma'a katsirin min ahadits as-sifat, maka mereka pun mentakwilkan dalil-dalil tadi kepada makna-makna lain sebagaimana mereka menakwilkan hadis-hadis tentang sifat. Awwaluha wa harrafuha, mereka takwilkan, mereka tahrifkan kepada makna-makna yang lain. Wa sayatil kalam, dan akan datang insyaallah pembicaraan tentang ini lebih rinci lagi biidznillah taala. Wallahu taala alam bissawab. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalam. غرباء 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 الحمد لله رب العالمين.